Apakah matematika hanya sebatas ilmu tentang bilangan dan hitung-hitungan saja? Tidak. Ada 5 ruang lingkup matematika, yaitu kesadaran bilangan, pola, geometri, pengukuran, dan analisa data. Kita juga perlu memahami bahwa numerasi sama pentingnya dengan literasi. Peserta didik belajar berbicara, membaca, dan menulis bahasa matematika untuk mengkomunikasikan ide-ide matematika. Jenis bahasa terpenting yang dapat dipelajari peserta didik dalam matematika adalah bahasa pemikiran, pembenaran, dan pembuktian. Bahasa dan literasi jelas sangat tertanam dalam pembelajaran dan pengajaran matematika. Yuk, kita bahas satu persatu cakupan pembelajaran numerasi. 1. Bilangan. Membangun kemampuan bilangan pada peserta didik berkaitan juga dengan kemampuan numerasi lainnya. Ini akan kita bahas pada video selanjutnya ya, karena peserta didik kelas 1 perlu dibangun paling awal di kesadaran bilangan. 2. Pola. Mengapa penting untuk mengenali pola berulang dan membuat pola? Pengenalan, pembandingan, dan analisa pola adalah komponen yang penting dalam perkembangan intelektual peserta didik. Ketika peserta didik menyadari bahwa suatu operasi memiliki ciri yang khusus, mereka mulai memiliki pemikiran aljabar. Nah, pola seperti apa sih yang perlu dipahami oleh peserta didik PAUD SD awal? 1. Pemahaman pola, relasi, dan fungsi. Contoh, menganalisa bahwa pola warna biru, merah, biru, merah, dan pola gerakan tepuk, loncat, tepuk, loncat memiliki pola yang sama. 2. Merepresentasikan dan menganalisa situasi dan struktur matematis menggunakan simbol. Contoh, guru memberikan 4 bungkus biskuit yang setiap bungkus terdapat 2 buah biskuit, lalu menanyakan jumlah semua biskuit. Peserta didik menggambarkan 4 kotak merepresentasikan bungkus, lalu menggambar 2 garis di setiap kotak merepresentasikan 2 biskuit di setiap bungkus. 3. Menggunakan model matematis untuk merepresentasikan dan memahami hubungan kuantitatif. Contoh, guru memberikan 4 bungkus biskuit yang setiap bungkus terdapat 2 buah biskuit, lalu menanyakan jumlah semua biskuit. Peserta didik menggambar 1 bungkus biskuit sama dengan 2 buah biskuit, 2 bungkus biskuit sama dengan 4 buah biskuit, 3 bungkus biskuit sama dengan 6 buah biskuit, 4 bungkus biskuit sama dengan 8 buah biskuit. 4. Menganalisa perubahan di berbagai konteks. Contoh, dari kegiatan mengukur pertumbuhan kecambah dari hari ke hari, peserta didik memahami bagaimana pertumbuhan bekerja. 3. Geometri. Dengan mengeksplorasi bentuk, struktur, posisi, dan transformasi, peserta didik akan mengembangkan kesadaran ruang yang akan menjadi dasar pemahaman di bidang matematika, seni, pengetahuan alam, dan juga sosial. Di tahap PAUD dan SD awal, ada 4 poin pemahaman geometri yang perlu dimiliki peserta didik. 1. Mengeksplorasi, investigasi, dan mendiskusikan bentuk dan struktur suatu bangun. Contoh, peserta didik mencari benda yang memiliki bentuk yang sama dengan pintu dan menjelaskan persamaannya. Peserta didik merapikan balok mainan dengan mengelompokkan berdasarkan bentuk. Mengeksplorasi bentuk baru yang muncul jika mereka menyatukan atau memotong suatu bentuk. 2. Menunjukkan pemahaman yang berkaitan dengan direksi, jarak, dan posisi relatif dalam ruang. Contoh, setelah guru membacakan cerita, peserta didik dapat mendemonstrasikan posisi di atas, bawah, jauh, dekat, dan di antara dengan cara bermain peran.
Peserta didik dapat membuat model kelasnya menggunakan balok mainan atau menggambarkan peta sekolah. 3. Mengenali dan mampu membalik, menggeser, dan memutar suatu bentuk. Mengenal dan membuat bentuk yang memiliki simetri. Contoh, lewat kegiatan melipat, origami atau kain, atau kegiatan tangram, menyusun bentuk, peserta didik mengenali bentuk dalam berbagai formasi. 4. Mampu membentuk gambaran mental dari bentuk geometris menggunakan memori dan visualisasi spasial. Contoh, peserta didik menjelaskan bagaimana alur menuju perpustakaan dari kelasnya dengan menggambarkan rute dan ruangan-ruangan yang dilalui. Peserta didik memprediksi bentuk apa yang akan muncul ketika suatu kertas yang dilipat secara simetris dipotong di satu sudutnya. 4. Pengukuran. Kemampuan mengukur penting sekali untuk dimiliki peserta didik. Pengukuran merupakan keterampilan yang akan sering digunakan dalam keseharian serta menguatkan pengetahuan lainnya dalam numerasi. Ada 2 hal pemahaman mengenai pengukuran yang perlu dimiliki peserta didik PAUD sampai SD awal. 1. Memahami atribut dari benda yang dapat terukur, memahami unit, sistem, dan proses pengukuran. Contoh, membandingkan panjang, berat, luas dari satu benda dengan benda lainnya, mendiskusikan bagian apa yang perlu diperhatikan dari suatu objek untuk membandingkan panjang, berat, atau luas. 2. Menggunakan teknik, alat, dan formula yang sesuai untuk melakukan pengukuran. Guru dapat memulai dengan memperkenalkan pengukuran tidak baku, yaitu pengukuran tidak dengan standar tertentu. Contoh, dengan membandingkan panjang pensil A dan B dengan cara menaruhnya pada permukaan yang sama dan melihat mana yang lebih panjang. Atau dengan menjadikan pensil sebagai unit pengukuran tidak baku, di mana misalnya panjang meja sama dengan 5 kali panjang pensil. Selanjutnya, guru pun dapat memperkenalkan pengukuran baku seperti cm untuk unit panjang menggunakan penggaris. Membangun pemahaman akan pengukuran pun tidak terbatas pada membangun pemahaman pengukuran pada benda, tetapi membangun pemahaman akan konsep waktu. Pemahaman akan waktu seperti bagaimana suatu kejadian mengawali kejadian yang lain secara berurutan dan bagaimana kalender dapat memberikan informasi akan waktu. 5. Analisa data. Mengapa analisa data penting untuk kemampuan numerasi peserta didik? Peserta didik dapat mengkritisi pengetahuan baru dengan membandingkannya dengan apa yang telah ia ketahui sebelumnya. Hal ini dapat membangun kemampuan dalam menentukan sesuatu berdasarkan data atau dengan kata lain hasil dari investigasinya. Pemahaman mengenai analisa data yang perlu dimiliki peserta didik PAUD SD awal. 1. Menyusun pertanyaan kunci guna mendapatkan jawaban yang relevan dengan apa yang dicari. Contoh, diskusikan menu untuk acara makan bersama di sekolah. Apa yang perlu kita tanyakan ke teman-teman supaya kita semua suka menu di acara nanti? Peserta didik dapat memberikan pertanyaan, apa makanan kesukaanmu? Atau, apa buah kesukaanmu? 2. Memilih dan menggunakan cara yang tepat untuk menganalisa data. Contoh, peserta didik menggunakan gambar untuk mendata makanan kesukaan teman-teman. Setiap peserta didik menempelkan stiker di kolom makanan kesukaannya. 3. Membangun dan mengevaluasi kesimpulan dan membuat perkiraan berdasarkan data. Contoh, dari gambar, peserta didik menentukan menu berdasarkan 2 pilihan terbanyak. 4. Memahami dan mengaplikasikan konsep dasar dari suatu kemungkinan atau probabilitas. Contoh, dengan membaca makanan kesukaan, peserta didik dapat memperkirakan menu makanan yang paling diminati sehingga membutuhkan persediaan yang mencukupi untuk mengantisipasi kekurangan yang mungkin terjadi. Dengan mengobservasi awan, peserta didik diajak memperkirakan apakah hari ini akan cerah, berawan, atau hujan. Dengan analisa data,
guru diharapkan dapat menguatkan kemampuan berpikir logis peserta didik. Hal ini dapat didorong dengan membantu peserta didik untuk meramu pertanyaan pada masalah tertentu, mengorganisasikan respon dari pertanyaan tersebut, dan menampilkannya dalam bentuk data. Nah, setelah belajar tentang 5 ruang lingkup matematika, semoga kita jadi semakin paham ya bahwa matematika atau numerasi merupakan kemampuan esensial yang diperlukan peserta didik untuk dapat berkegiatan sehari-hari. Kesadaran tentang bilangan sebagai fondasi pembelajaran numerasi untuk kesiapan bersekolah. 1. Mengajarkan logika dan berpikir kritis. Kemampuan berlogika dan berpikir kritis diperlukan untuk menjelaskan ide di balik sebuah sistem atau prosedur dan mengaitkannya dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. 2. Meningkatkan keterampilan memecahkan masalah. Matematika mengorganisir informasi yang kita ketahui, menyusunnya secara sistematis, dan menguji hipotesa. Keterampilan tersebut diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. 3. Mengajarkan keterampilan membuat perencanaan dan estimasi. Setiap hari, kita perlu membuat perencanaan, waktu tempuh sebuah perjalanan, mengatur keuangan, menghitung komposisi dalam masakan, dan lain-lain. Semua hal ini membutuhkan keterampilan matematika. Selamat mencoba bersama peserta didik di kelas ya.